Selamat siang, perkenalkan nama saya Alvito Arpra Pambudi dari Prodi Geologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasir sungai dan pasir pantai. Yang pertama ada definisi pasir. Pasir adalah zat padat yang berupa butiran-butiran kecil yang seringkali berbentuk bulat yang lebih kecil dari butiran dan lebih besar daripada lumpur. Pasir terbentuk secara alami dengan melalui proses pelapukan batuan. Lalu kita masuk ke perbedaan pasir sungai dan pasir pantai. Pasir sungai. Pasir sungai merupakan sebuah varian pasir yang berasal dari sungai di dataran tinggi yang seringkali berasal dari lava dingin akibat dari erupsi gunung berapi dan mengalami proses erosi. Sehingga dari sampel yang dilihat, pasir sungai terlihat lebih tajam dan bentuk dan ukuran pasir sungai pun terlihat lebih bervariasi karena ada pengaruh dari volume aliran sungai yang berbeda-beda. Lalu pasir pantai adalah sebuah varian pasir yang berasal dari pelapukan batuan dan juga pelapukan terumbu karang yang ada di lautan. Tetapi tidak hanya berasal dari lautan, pasir pantai berasal dari pelapukan yang ada di daratan juga. Lalu proses pelapukan tersebut terbawa arus saat hujan hingga mengalir terus hingga lautan. Kemudian pasir-pasir tersebut kembali terhempas ke daerah pinggiran laut yang akibat dari gelombang laut sehingga pada akhirnya mengalami proses pengendapan. Sehingga dari sampel yang dilihat, pasir pantai terlihat lebih halus karena ada proses abrasi. Bentuk dan ukurannya pun terlihat lebih seragam dan terlihat lebih bulat. Hipotesis yang bisa saya ambil, yang pertama, proses migrasi dari dataran tinggi ke dataran rendah menyebabkan partikel-partikel pasir mengalami perubahan struktur dan ukuran akibat dari proses erosi maupun abrasi. Pasir pantai dan pasir sungai memiliki perbedaan proses pembentukannya, sehingga bentuk dan tekstur yang dihasilkan dari kedua pasir tersebut pun berbeda. Lalu ada saran eksperimen dari saya. Yang pertama, menganalisis kandungan mineral dalam pasir dengan cara mengambil sampel pasir dari sungai maupun dari pantai dan melakukan analisis mineral lalu membandingkan apakah terdapat perbedaan komposisi mineral yang signifikan antara pasir pantai dan pasir sungai. Yang kedua ada melakukan analisis ukuran butir pasir, yaitu dengan cara mengukur distribusi ukuran pasir dengan melakukan teknik sedimentologi. Yang ketiga, melakukan penelitian lingkungan. Melakukan penelitian lingkungan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses sejarah dari pembentukan pasir di masing-masing lingkungan, di daerah sungai maupun di daerah laut ataupun pantai. Dan yang terakhir dengan melakukan pemantauan arus, yang dilakukan dengan cara menaruh alat pengukur arus untuk memantau proses pergerakan air dalam proses transportasi pasir. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.